balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas salah satu karakter yang diyakini kuat akan berperan penting di akhir cerita One Piece nantinya. Siapa lagi kalau bukan mantan si Chibukai, Trafalgar di Waterloo. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, di Ars Egghead kali ini kita telah mendapatkan beberapa informasi penting. Baik itu kemampuan para Gorosei, senjata kuno ataupun hal lainnya yang telah diungkap oleh Dr. Vegapunk, khususnya semua hal yang berhubungan dengan misteri abad kekosongan. Jelas sampai di sini saja, hal ini pun membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya akan seperti apa sih pertempuran di akhir cerita One Piece nantinya? Mengingat kemampuan para Gorosei dan harusnya Im Sama pun gak jauh beda, yaitu memiliki sebuah kemampuan untuk beregenerasi atau tidak dapat terluka. Yap, sebuah kemampuan yang sangat gila ya guys. Kalian tahu sendiri kan gimana Luffy sampai mati-matian melancarkan serangan kepada para Gorosei. Yang notabene jelas-jelas serangan Luffy ini tepat mengenai Gorosei, tapi nyatanya mereka gak terluka sedikit pun loh. Nah, itu sebabnya guys, secara nggak langsung, mungkin ini jugalah yang menjadi kekhawatiran bagi Sabo yang telah mengetahui kemampuan Im Sama dan para Gorosei yang tidak dapat dilukai. Sehingga Sabo mungkin akan menjadi orang pertama yang akan mengungkap cara untuk melukai atau menyerang para Gorosei. Penasaran kan? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Guys, pembahasan kali ini akan Mimin Lily mulai dari chapter 1086 ya. Nah, di chapter ini, jika kalian masih ingat, Sabo telah memberikan beberapa informasi penting mengenai sosok yang menempati singgasana kosong, yaitu Im Sama. Di momen ini juga, Monkey D. Dragon dan Ivankov yang telah mendengar penjelasan dari Sabo kemudian menyimpulkan dua hal. Pertama, Ivankov mengatakan bahwa hal ini memang sulit untuk dipercaya. Namun 800 tahun lalu, ada salah satu raja dari 20 aliansi kerajaan yang bersatu yang bernama Sain Imu dari keluarga Nerona. Gak cuma itu aja guys, Ivankov juga menegaskan bahwa di dunia ini ada sebuah kekuatan atau kemampuan yang mampu membuat seseorang hidup abadi. Nah, artinya apa kalian semua sadar jika benar Im Sama ini adalah Sain Imu dari keluarga Nerona, maka sudah sangat jelas kemampuan untuk membuat seseorang abadi memang benar adanya. Kemudian yang kedua, momen ketika Sabo melihat sebuah awan hitam di atas kerajaan Lulusia dan melihat secara langsung bagaimana kerajaan Lulusia benar-benar dihancurkan dalam hitungan detik, membuat Ivankov menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh penggunaan senjata kuno ataupun senjata yang telah dibuat oleh Dr. Vegapunk. Memang sih, ketika itu awalnya Monkey D. Dragon tidak sependapat dengan Ivankov. Karena ya, Dragon paham betul guys, bahwa Dr. Vegapunk tidak mungkin menciptakan senjata semacam itu. Namun setelah Monkey D. Dragon melihat dan mendengar pesan siaran Dr. Vegapunk, Dragon mulai menyadari bahwa Dr. Vegapunk secara tidak langsung telah membantu pemerintah dunia membangkitkan senjata kuno dengan hasil penelitiannya yang disebut sebagai energi Mother Flame. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, memang apa yang telah dilihat oleh Sabo saat di Marijoa seolah menjelaskan bahwa pertempuran dengan pihak pemerintah dunia benar-benar tidak bisa dihindari lagi. Itu sebabnya guys, secara nggak langsung pihak manapun yang akan berhadapan dengan pihak pemerintah dunia di pertempuran akhir nantinya, maka mereka harus segera mencari informasi mengenai kemampuan yang mampu membuat seseorang hidup abadi. Nah, Mimin Lily rasa sih kalian semua para fans One Piece udah tahu kan kalau kekuatan buah iblis OP Nomi pernah disinggung oleh Doflamingo sebagai kekuatan buah iblis yang mampu membuat seseorang hidup abadi.
Maka dari itu, hal ini juga seolah semakin menegaskan bahwa orang yang harus dicari oleh Sabo ataupun organisasi Revolutionary Army saat ini adalah Law. Guys, sampai di sini tentunya ini akan sangat menarik ya. Oda Sensei seolah memberikan sebuah petunjuk jika kedepannya Trafalgar Law akan menjalin hubungan dengan organisasi Revolutionary Army. Yap, secara nggak langsung, hasrat Law yang ingin membalaskan kematian keluarganya kepada pemerintah dunia dan mengungkap rahasia dunia dari sejarah yang hilang. Seolah semakin menegaskan jika Oda Sensei memang akan segera mempertahankan Law dengan organisasi Revolutionary Army. Perlu diingat ya, setelah berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige, kondisi kelompok bajak laut Hati saat ini pun bisa dibilang jauh dari kata baik-baik saja loh guys. Kalian tahu sendiri kan, Law benar-benar telah kehilangan lebih dari setengah kru bajak lautnya dan juga kapal selam miliknya. Itu sebabnya Mimin Lily semakin curiga jika inilah momen yang akan dimanfaatkan oleh Oda Sensei untuk melakukan sebuah transisi. Karena pada dasarnya, saat ini pihak Revolutionary Army benar-benar sedang menggali informasi sebelum mereka melakukan sebuah pergerakan besar yang akan menjadi pematik awal pertempuran melawan pemerintah dunia. Nah, dari semua yang udah Mimin Lily jelasin, hal ini juga semakin menegaskan jika Trafalgar Law benar-benar memiliki peran yang sangat krusial. Sehingga jika nantinya Law berhadapan dengan para Gorosei, cepat atau lambat Law akan menyadari tentang kemampuan keabadian secara jelas. Guys, dari hubungan dan alasan inilah kemungkinan Law untuk bergabung dengan organisasi Revolutionary Army dinilai begitu besar. Selain sudah tidak ingin menjadi seorang raja bajak laut, Law yang memiliki impian untuk mengetahui sejarah harusnya merasa cocok dengan misi dan visi dari seorang yang bernama Monkey the Dragon. Ya, perlu diingat juga ya guys, Dragon yang memiliki inisial D sama seperti halnya Law. Seharusnya Law akan sangat tertarik jika suatu saat nanti organisasi Revolutionary Army menawarkan kepada Law untuk bergabung. Namun dari semua hal yang udah Mimin Lily jelasin, seandainya Law sudah bergabung dengan organisasi Revolutionary Army, maka sudah dapat dipastikan Revolutionary Army akan sangat terbantu dengan kekuatan ataupun informasi yang dimiliki Law. Gimana nih guys? Menurut kalian semua, apakah seorang Trafalgar Delwater Law cocok untuk bergabung dengan organisasi Revolutionary Army atau tidak? Coba tulis pendapat kalian ya. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang peran penting Trafalgar Law di akhir cerita One Piece nantinya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!